Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Seatap 6, Kabupaten Bulukumba. Di video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata 1.4 budaya positif di bawah bimbingan dan petunjuk Ibu fasilitator kami, Ibu Haja Andi Astuti MPD, beserta pengarahan dari pengajar praktik kami, Ibu Syahyuni Syahir SPD. Yang menjadi latar belakang dalam aksi nyata ini yaitu belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Dan juga murid tidak suka peraturan, karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Sebagai tolak ukur dari aksi nyata ini adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama wali kelas atau guru dengan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Dan juga terlaksananya penyelesaian masalah murid melalui penerapan pendekatan segitiga restitusi. Aksi nyata ini mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, wali kelas, serta sarana prasarana yang dibutuhkan di dalam membuat diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut merupakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama tentunya saya ingin meminta izin dan mohon izin karena minta waktu Bapak dan Ibu untuk kegiatan diseminasi sedikit pada hari ini. Adanya itu untuk menenangkan hati kita, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan syukur kita dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang ini masih Allah curahkan kepada kita. Dan tentunya pula kami kita sama-sama menghadapkan selawat bersama kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh sejarah kehidupan hingga hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan dan berkehendak pada hari ini, di sini
Saya berdiri bukan kaki saya yang memiliki kelebihan, tetapi pada hari ini saya yang mengikuti proses pembelajaran, dan ini merupakan bagian tugas kami dalam pendidikan guru pendidik, dan insyaallah dengan proses ini rangkaian pembelajaran kami bisa terpenuhi. Jadi ini merupakan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru sejawat di sekolah PDB yang bersangkutan setelah kami melewati modul tahun 4 tentang daya positif. Di dalam slide yang kami tampilkan akan kami paparkan sedikit apa yang kami pahami tentang materi tersebut. Jadi ini sebelum kita lanjut, kita membuat kesepakatan tersebut untuk lebih tertibnya forum ini. Di sini saya sebagai nanti saya siapkan sebuah kesepakatan yang pertama memakai siapapun akan tinggal berbicara, mohon dihargai. Kemudian yang kedua, tinggal mendengar yang baik. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang menambahkan tentang kesepakatan atau tim saya memberikan demikian, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Apakah perlu ditambahkan atau ini saja? Yang ini yang pertimbangan kita dalam terima kasih seperti biasa dan sangat apresiasi kepada Bapak Ibu. Jadi yang kami pelajari pada modul ini adalah bahwa di dalam modul tersebut pasti berisi konsep inti dari budaya positif. Di sini kami rangkum ada 8 jenis konsep inti. Yang pertama paradigma perubahan, paradigma pelajar, kemudian yang kedua disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, musisi kontrol dulu, keyakinan keras, dan keyakinan positif. Kita akan buat satu-satu. Yang pertama tentang perkembangan paradigma pelajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhannya. Jadi paradigma baru menganggap bahwa pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan dasar peserta didik kita. Itu tentunya sesuai dengan prinsip profil pelajar Pancasila, di mana kita sama-sama sudah mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terkandung 6 nilai di dalamnya. Yang pertama, beriman tentang keberagaman dan bangsa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dari keenam profil ini, nilai yang diharapkan melalui paradigma baru pembelajaran kita untuk menyesuaikan dengan pendidikan di dasar anak didik kita, mampu kita tanamkan ke dalam kepercayaan kita. Selanjutnya, menurut paradigma baru pembelajaran menganggap bahwa selama ini terjadi hidup menurut orang murid. Selama ini mungkin kita berpikir kita tidaklah yang mengubah perilaku, padahal menurut paradigma baru bahwa itu merupakan illusi. Karena kenapa? Sebagai manusia kita hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada siapapun. Nah, misalkan saja di dalam penerapan pembelajaran kelas, ternyata dengan perintah kita, dengan instruksi kita, siswa yang dilakukan sesuai dengan instruksi kita. Selama ini kita anggap itu artinya guru yang mengontrol diri. Padahal itu pada dasarnya
siswa pendidikan yang menginginkan diri dan kontrol. Sehingga kontrol berawal dari pendidik. Nah, kemudian yang kedua, adanya ini sebuah kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan itu hanya ini karena dengan memberikan kritik mungkin akan memberikan perasaan bersalah kepada kita yang menyebabkan tidak mampu lagi dia menyebabkan dengan sendiri. Kemudian yang selanjutnya ini sebagai orang dewasa itu hak menguasai. Pada dasarnya orang berkegiatan, orang berkegiatan itu atas dasar motivasi mereka sendiri, termasuk anak kita. Kemudian ada yang ini bahwa semua penguatan fisik itu bermanfaat. Padahal untuk yang waktu panjang sama sekali yang bermanfaat bahkan merugikan banyak individu. Kemudian dalam rangka mengembangkan pembelajaran paradigma baru ini, di sini kita akan membuat paradigma stimulus respon menjadi pendekatan lebih kontrol. Salah satunya adalah dalam stimulus respon itu berkembang pendapat bahwa realitas semua kita sama, bahwa hubungan kita secara umum sama. Padahal dulu kita dikontrol itu harus kita berjalan memang kita menjadi diri. Oke, selanjutnya tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif ini kalau kita dengar bahwa disiplin positif, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu ketika mendengarkan disiplin? Tepat waktu ya, ada yang lain yang diberikan. Kesepakatan keras, ya. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya penerapan disiplin itu. Ya, dari makna disiplin ini pada dasarnya bermakna pelajar. Ya. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri, artinya motivasi yang dalam diri sehingga disiplin ini bisa ditetapkan atau dilaksanakan. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, ataupun tanpa hukuman. Jadi ada selama ini kita merendahkan bahwa disiplin juga akan kita terapkan ketika kita siapkan hukuman untuk mereka yang melanggar aturan-aturan disiplin. Padahal itu bertolak belakang dengan prinsip disiplin positif. Disiplin yang kita harapkan adalah siswa sadar, siswa menyadari bahwa disiplin itu mereka butuhkan untuk kemerdekaan yang diselenggarakan. Untuk kemudian apa output atau hasil yang kita harapkan dari penerapan disiplin positif ini? Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, sebentar selanjutnya kita akan lihat nilai-nilai kebajikan itu seperti apa. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai-nilai yang mengandung kebaikan di dalamnya, misalnya berbuat baik terhadap teman, ya betul sekali. Jadi kita lihat di sini saya tampilkan ada beberapa nilai kebajikan yang paling kita kenal di sini tentunya mungkin profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu di dalamnya yang ditanamkan adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai yang telah disepakati. Itu terlepas dari adanya perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan latar belakang setiap pihak. Nah, kemudian ada juga organisasi internasional yang bernama ILO, ya, International Bachelor di sini artinya program pelajaran muda. Pelajaran muda yang dimaksudkan di sini adalah mendidik anak-anak usia SD sampai usia SMP hanya menanamkan nilai-nilai kebajikan saja. Itu dilaksanakan setiap tahun dan setiap tahun dihadirkan kami ini sebagai siswa yang paling diteladani dan menerapkan disiplin dengan penerapan nilai-nilai kebajikan. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat di Bapak Ibu,
Sebenarnya apakah kebutuhan kita itu dalam misalnya katakanlah kita sama-sama ini, apakah kebutuhan dasar kita sebenarnya sama? Kalau saya katakan saya butuh makan, apakah Bapak Ibu tidak butuh makan? Itu ya. Kebutuhan dasar seharusnya ya makan. Terima kasih atas pembaliknya Ibu. Nah, kita lihat dari kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi bukan berarti kita hanya untuk makan. Apapun yang kita inginkan untuk kita capai itu merupakan tujuan dasar kita. Dan itu tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Beberapa besar pun pengaruh yang diberikan oleh kita terakhir. Ketika kita belum mencapai tujuan dasar kita, tentu kita akan menolak. Apa itu tidak sekalipun kita ini bahwa itu bagus. Tapi kalau bertentangan dengan kebutuhan dasar kita otomatis kita akan menolak itu, walaupun dengan cara yang harus dibawa yang itu. Tapi kemudian kita lakukan pergerakan sendiri, karena menurut kita tidak butuh itu. Apa saja mungkin yang terjadi kebutuhan ada tidak. Jadi kita kebutuhan mereka kita itu ada 5 macam. Bahwa seluruh manusia itu butuh yang namanya bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar kita itu adalah kasih sayang. Semua orang butuh kasih sayang. Butuh rasa diterima, butuh dipedulikan. Ya, jadi semua orang di bawah ini butuh dipedulikan. Bukan hanya harus dia presiden atau kita harus kepada dia. Nah, juga setiap orang bangsa yang memiliki kita pada kita butuh dibagian. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah nanti di kelas, kalau kita memberikan pembelajaran sudah sangat menarik, kita menggunakan alat macam ini, dan yang kita menemui siswa yang menantu merasa bosan, itu kita mereka untuk memiliki kebutuhan untuk pendidikan terhadap dirinya. Ini secara personal, bagaimana kita mendekati dia. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Setiap orang memiliki yang namanya penguasaan. Apa itu penguasaan? Untuk harga diri, butuh yang dianggap, butuh yang namanya memimpin, butuh yang namanya berprestasi, butuh yang namanya diakui. Tetapi kebutuhan rangkaian saja yang dibutuhkan ini bukan berarti harus tidak sama. Paling tidak ada bagian dari kebutuhan dasar itu dibutuhkan. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku mengeluarkan aktivitas itu berdasarkan 3 unsur motivasi. Yang pertama, motivasi karena untuk menghindari kenyamanan. Misalnya ada aturan disiplin di sekolah, atau ini ada aturan disiplin di kelas. Siswa kita mengikuti itu bisa saja hanya karena menghindari aktivitas ini. Kita untuk menghindari awal sekolah. Padahal dan dalam ini tidak begitu motivasi. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari anak-anak dari yang bisa menjawab saya kasih di dua. Kalau semua menjawab, itu namanya motivasi untuk berbuat sesuatu. Yang saya jelaskan ini motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga bentuk motivasi ini, ya, yang pertama dan yang kedua ini merupakan motivasi yang datang dari luar diri anak, ya, sehingga disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian ketika siswa kita melakukan sesuatu dengan motivasi mereka bisa menerapkan nilai-nilai yang dari mereka, dan itu artinya pada posisi siswa kita sudah patut dikatakan menegakkan diri karena apa yang dia lakukan lahir dari motivasi pribadi sendiri atau motivasi internal. Kemudian berkait dengan hukuman, di sini hukuman itu yang pertama tidak direncanakan, tidak perlu kita tahu anak-anak. Karena kita percaya gini, anak-anak kan sudah tahu bahwa terlambat ke sekolah itu ada hal yang melanggar. Dan tidak tahu sebenarnya ada hukuman yang tidak perlu kita rencanakan. Kalau terlambat sekolah dari satu perusahaan, dari satu sekolah yang berlapan, tidak perlu lagi karena itu orang sudah paham tentang ini. Kemudian ada namanya konsekuensi. Dalam konsekuensi ini
bentuk penghukuman yang kita berikan kepada anak sesuai dengan apa yang dilakukan misalnya secara tidak sengaja lewat aplikasi ini dan proyektor. Tentu konsekuensinya adalah bagaimana proyektor ini misalnya dia tidak pecah. Tadi kan tidak pecah, konsekuensinya tentunya bagaimana kira-kira supaya ini bisa tidak pecah. Kita kan bahasa kasarnya mengganti, tidak kan? Selanjutnya restitusi. Nah di sini dalam modul 1.4 ini kita mendapatkan satu teori yang kemudian kita gunakan untuk menentukan menimpa sendiri anak. Jadi ini dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menjadi kesalahan yang misalnya anak mungkin bertengkar dengan kawannya. Kita ajak anaknya berdiskusi, berkomunikasi sehingga dia menyadari bahwa apa yang kita lakukan tadi itu sebuah kesalahan. Dan siap untuk menunjukkan tidak untuk memperbaiki tadi ulangi dengan janji aja bertengkar. Kemudian selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5 macam. Ada guru yang disebut guru penghukum. Ada guru yang disebut guru yang membuat merasa bersalah. Misalnya, Tom ini tidak pernah bertahu benar-benar damai, ya. Itu kan menimbulkan anak ini menjadi merasa tidak berharga lagi dengan saya dan beberapa. Kemudian ada juga guru yang berperilaku dan berposisi sebagai teman. Anda apa-apa tidak masalah. Itu saya berbeda nanti. Nah, itu bahasa-bahasa yang menggunakan guru sebagai teman, ya. Kemudian ada juga guru yang berposisi sebagai pemantau, ya. Kemudian ada juga guru yang berposisi sebagai manajer. Nah, di dalam teori yang dikembangkan di guru tempat ini, semua guru diharapkan menempatkan dirinya berposisi sebagai manajer. Kenapa seperti itu kita lihat sedikit. Nah, di sini di dalam slide ini ada guru berdua, guru berkata dan hasilnya. Cuma yang pertama tadi posisi kontrol tentang penghukum, ya. Penghukum ini guru penghukum biasanya dirinya itu suka menghadapi tahu ini, ya. Kemudian menunjukkan milik yang tidak enak, menyeramkan. Nah, kemudian kata-katanya kalau kamu tidak melakukannya saya akan sulit, saya akan hukum dan seterusnya. Ya. Kemudian hasilnya bagaimana ketika anak mendapatkan perlakuan seperti itu? Maka anak-anak itu cenderung menjadi pemberontak. Hasilnya itu, kalau tidak terjadi sekarang, mungkin di masa mendatang akan dia terjadi hal seperti itu. Kemudian dia mungkin akan berulang menjadi hal yang pendendam. Tidak saat terdatang kita gertak itu. Kemudian sebagai posisi pembuat kelas merasa bersalah, ini guru yang berpikir sebagai pembuat kelas bersalah. Biasanya itu dia berceramah untuk menunjukkan kejauhan di dalam. Dan kau ini dituduhkan bersalah pula. Dan tidak bernama tidak ini. Akhirnya anak ini menganggap dirinya saya yang mampu saya bersedia karena dengan pengakuan saya ditutup sama ketua. Itu berbawa ke masa depan mereka. Kemudian bagaimana jenis-jenis kalimat yang digunakan untuk guru yang berpikir sebagai sebuah tanda usaha. Mereka akan mengatakan kalau tidak menggunakan bahwa ini kata yang selalu interpret. Kemudian hasilnya bagaimana? Anak ini akan menunjukkan hal yang sebenarnya dan kita menyangkal. Nah, ketika kita memisahkan diri sebagai guru sebagai guru yang masalah, maka sejatinya kita akan menciptakan generasi di bawah. Secara ini ya, slide berikutnya, ini contoh satu, apakah tahu kesalahan ini? Kita jalan saja, bisa. Kita mengulangi apakah anak paham dan namanya jangan sampai jangan tahu dan itu perkara. Ini kalimat itu apakah tahu kesalahan ini? Kemudian sederhana tidak tahu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Pasti anak akan keluarkan yang lebih menanti, tidak terlalu bagaimana. Kalau tidak menilai itu, bagaimana caranya supaya tetap tidak merasa tidak mulai
saya dan minta maaf. Kita akan melahirkan anak yang mandiri karena mampu bersyukur untuk kebaikan dirinya, dan bertanggung jawab karena mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh ini dipandangkan kalimatnya dan di tempat kira-kira ini penjualan di macam apa. Kalau ada kalimat saya jauh sekali dengan kamu, seperti yang kita maaf bersalah. Ya, dan ini cenderung dikeluarkan oleh institusi kontrol guru yang dengan supaya membuat sama. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita kadang-kadang menghasilkan. Ya, satu tanya. Iya, sebagai penghukum. Ya, jadi katakanlah seperti ini karena cenderung menghakimi anak, tentu dia merupakan menurut penghukum. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, iya, ini begitu kurang mengajar karena membantu untuk bertanggung jawab. Ya, selanjutnya kita akan berbicara tentang keyakinan keras. Nah, mengapa kira-kira keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan keras? Saya minta pendapat dari pemikiran lagi. Kenapa kita harus beli keyakinan keras? Peraturan keras saja. Tapi ini Bapak Ibu, saya punya kasus ya begini. Misalnya kita di saya dulu Pak, kalau berkenaan ada aturan harus pakai kira-kira kenapa ada aturan ini? Ini. Kalau tidak punya kan, bilang. Selain itu bilang, tujuan aturan itu ada sebenarnya apa? Keselamatan. Ya. Keselamatan inilah yang disebut kembali keyakinan. Kalau kita hanya mengingat satu dibilang, kan di sebaiknya ada orang mengalami kira-kira dia benar yang kira ini. Dapat semangat mengejar itu, tapi kalau kita ingat keselamatannya Bapak Ibu saya tidak ada aturan ini saja, pasti Bapak. Itulah yang disebut kembali keyakinan. Nilai-nilai kewajiban. Selanjutnya dalam membentuk keyakinan itu kita pahami bahwa keyakinan itu ditetapkan dan memiliki nilai kewajiban dalamnya. Ini merupakan rangkaian bagaimana kita membentuk keyakinan keras. Kita lewat kita ini. Selanjutnya saya juga institusi. Yang saya kira institusi itu apa? Institusi itu adalah sebuah dialog atau komunikasi yang dilakukan oleh guru bersama murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab seperti yang kita bahas. Bentuknya dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, kenapa disebut segitiga institusi karena dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, mengamankan keyakinan. Seperti apa menstabilkan masalah? Menstabilkan identitas itu. Jadi, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kita menganggap anak dan kita pandang menganggap kita ini mereka bersalah karena memang tidak khawatiran bukan seperti itu. Kita mungkin ada tujuan yang dasar yang tidak akan tercapai pada waktu yang bersamaan, sehingga dia beragam bahwa dengan saya melanggar saya akan memilih tujuan ini. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ciri-ciri kalimat yang diberikan kepada anak menjadi validasi tindakan mereka yang salah adalah kamu pasti punya alasan. Tidak selalu menanyakan alasan anak misalnya terlambat. Mungkin ada alasan orang kenapa kamu terlambat. Maka anak akan bercerita menggunakan pendapat yang kita. Kalau boleh pun kita harapkan itu kan. Dengan kita itu membantu mereka untuk mendapatkan tinggi. Kemudian dia tahu juga mendengarkan keyakinannya. Jadi dalam kesimpulan sebagai pemimpin Bapak Ibu bahwa dalam standar pendidikan pendidikan itu yang dikatakan bahwa dalam penerapan program disiplin untuk positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, standar profesional, standar sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam bentuk kontrol strategi.
kita diharapkan tentunya orang memperbaiki kualitas pribadi kita masing-masing untuk kemudian kita bisa membangun nilai dari diri kita masing-masing untuk kemudian kita terapkan kepada anak-anak kita sehingga pada akhirnya tentunya kita harapkan dalam membangun sebuah baik. Sampai sini Bapak Ibu pemaparan materi ini saya. Kalau tidak yang meluruskan silahkan, kalau tidak yang membanggakan silahkan, dan kalau tidak pun tidak silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, terima kasih banyak. Sebelum saya menutup, sekali lagi saya ucapkan apresiasi tinggi-tingginya kepada Bapak Ibu. Sangat berterima kasih dan meluangkan waktunya yang seharusnya Bapak Ibu melaksanakan tidak hilang, tapi dengan rela menjelaskan waktunya dalam waktu ini untuk mengikuti kegiatan di seminar saya dalam rangka melengkapi tugas saya dalam pendidikan ini. Dan ini saat dengan hari ini pun saya menjadi termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ini. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan penerapan pemahaman budaya positif pada murid melalui pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sekalian. Jadi hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Ya. Sudah pernah dengar kata keyakinan kelas? Hal-hal yang kita yakini dan kita percayai. Nah, sebentar yang akan kita buat adalah keyakinan tentang kelas kita, keyakinan tentang diri kita sebagai siswa di kelas kita ini. Kita mengharapkan kelas yang seperti apa ke depannya, ya. Tentu keyakinan yang kita maksud adalah keyakinan yang baik. Nah, kita akan sebentar masing-masing siswa akan saya berikan selembar sticky note dan masing-masing siswa menuliskan apa yang dianggap hal baik dan perlu diyakini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa pentingnya dan apa tujuannya kita membentuk yang namanya keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat sebagai harapan dari seluruh siswa, bahwa siswa ini mengharapkan dirinya nanti seperti apa di kelas itu dan mengharapkan nanti kelasnya akan jadi seperti apa dalam mengikuti pembelajaran selama ada di sekolah ini, ya. Ya, tentu kita mengharapkan hal-hal yang baik untuk kelas kita mengharapkan hal-hal yang baik untuk guru-guru kita mengharapkan hal-hal yang baik untuk teman-teman kita, termasuk diri kita sendiri, ya. Nah, tujuannya adalah setelah kita mengungkapkan semua harapan kita dan kita yakini itu sebagai hal yang baik, tentu kita punya tujuan. Kira-kira kalau misalnya harapan kita begini, menjaga kebersihan kelas, kita akan menghasilkan kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan. Untuk mendukung kita belajar, kalau kelas kita jadi menyenangkan, bagaimana belajarnya? Tentu belajarnya menyenangkan juga. Setelah kita buat keyakinan kelas ini, selain kita percaya, harus dilaksanakan, ya. Oke? Silakan dituliskan masing-masing apa yang diharapkan tentang kelas kita, apa yang diharapkan tentang diri kita. Ini cukup banyak juga, ada 3 poin. Yang pertama itu mematuhi peraturan sekolah. Ya, bagus. Kemudian ingin kelas bersih setiap hari, ya.
Poin pertama di sini karena saya lihat banyak sekali yang sama, saya tuliskan. Nah, kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang ketiga, apa lagi tadi? Saling menghargai antar teman ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita sudah menghargai teman, tentu kita juga perlu menghargai guru. Ya. Nah, dari poin-poin yang kita tuliskan di atas yang kita tempelkan, kita sudah dapatkan 5 sebagai bentuk keyakinan kelas kita. Nah, setelah kita buat, kita dapatkan 5 poin ini, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita yakini dan harus dilaksanakan. Nah, saya kira sampai di sini pembuatan keyakinan kelas kita. Harapan kita semua tentunya keyakinan ini menjadikan kelas kita kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat, Pak. Tentu menyenangkan. Sangat bangga. Iya, Pak, penting. Sangat penting. Menurut saya itu sangat penting. Karena menimbulkan rasa tanggung jawab. Dengan pembentukan keyakinan kelas membuat kita semakin disiplin. Karena akan timbul rasa saling menghargai. Sebagai refleksi bahwa pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru saya laksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang bertempat di SMP Negeri Seatap 6, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentukan keyakinan kelas bersama murid kelas 8 saya laksanakan pada hari Kamis 4 Juni 2024. Murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam penerapan konsep inti budaya positif di sekolah. Sebagai rencana perbaikan, yang pertama selalu melakukan evaluasi secara berkala, yang kedua terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, yang ketiga terus meningkatkan pengetahuan dan pengalaman terkait budaya positif, yang keempat berupaya meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, dan yang kelima selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian video aksi nyata kali ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam perubahan ke arah yang lebih baik, terkhusus untuk sekolah dan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.